Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Mama Nesya Rafania. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakalan membahas tentang cara pemberian obat. Nah, untuk calon perawat profesional, jangan di skip ya videonya, tonton terus. Oke teman-teman, jadi cara pemberian obat atau rute pemberian obat. Rute pemberian obat itu obat diberikan melalui apa? Jadi ada beberapa caranya. Yang pertama itu adalah enteral, yang kedua parenteral, yang ketiga inhalasi, yang keempat rektal, dan yang terakhir adalah topikal. Nah, dari kelima cara ini saya akan jelaskan contohnya seperti apa, karena enteral sendiri terbagi dari beberapa cara, begitupun dengan parenteral. Ayo kita bahas satu-satu. Oke teman-teman, sebelum kita membahas satu persatu tentang cara pemberian obat, kita akan membahas dulu bagaimana cara menentukan rute pemberian obat. Nah, cara menentukan rute pemberian obat di sini itu dilihat dari sifat dan tujuan dari penggunaan obat tersebut, sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat dan cepat untuk si pasien. Oke teman-teman, jadi cara pemberian obat yang pertama yaitu enteral atau rute pemberian obat melalui yang nantinya akan melalui saluran cerna. Nah, cara pemberian obat melalui enteral ini terbagi atas 3. Yang pertama oral, yang kedua sublingual, dan yang ketiga adalah bukal. Oke, jadi cara pemberian obat oral di sini yaitu cara pemberian obat melalui mulut yang digunakan secara umum, paling banyak digunakan oleh pasien atau masyarakat. Tetapi memerlukan waktu atau perjalanan yang lama untuk sampai ke jaringan yang dituju, karena metabolisme yang diperlukan atau waktu yang diperlukan berjam-jam. Selanjutnya sublingual. Jadi cara pemberian obat enteral yang kedua adalah sublingual. Jadi sublingual adalah obat yang ditaruh di bawah lidah. Kenapa obat tersebut ditaruh di bawah lidah? Karena di bawah lidah terdapat banyak saraf yang mempercepat sehingga absorpsi obat cepat sampai ke sasaran yang dituju. Nah, biasanya pemberian obat melalui sublingual ini diperuntukkan atau diberikan kepada pasien yang menderita angina pectoris atau penyakit jantung, sehingga yang mengalami nyeri dada, sehingga nyeri dada yang terjadi pada pasien itu hilang atau berkurang. Kelebihan dari pemberian obat melalui sublingual ialah efek yang diberikan untuk obat itu lebih cepat. Nah, selanjutnya cara pemberian obat melalui enteral yang ketiga adalah bukal, yaitu dengan menaruh obat di membran mukosa pipi. Kenapa obat ditaruh di membran mukosa pipi? Karena di membran mukosa pipi juga terdapat banyak saraf. Biasanya obat yang diletakkan di membran mukosa pipi adalah obat untuk pasien gastritis atau biasa disebut dengan MAH. Karena obat MAH tidak dikunyah, ya, dia diisap, dibiarkan sampai obat tersebut sama seperti sublingual, ya, sehingga obat tersebut lebih cepat efeknya. Nah, selanjutnya cara pemberian obat atau rute pemberian obat yang kedua yaitu melalui parenteral. Jadi
Parenteral adalah cara pemberian obat yang tidak melalui saluran pencernaan, tetapi melalui pembuluh darah, melalui injeksi atau suntikan. Tujuannya agar dapat langsung menuju ke sasaran. Cara pemberian obat melalui parenteral di sini terbagi atas 4. Yang pertama intrakutan, yang kedua subkutan, yang ketiga intramuskular, dan yang terakhir adalah intravena. Ayo kita bahas satu-satu. Cara pemberian obat melalui parenteral yang pertama tadi adalah intrakutan. Jadi intrakutan adalah memberikan atau memasukkan obat ke dalam jaringan kulit. Biasanya digunakan sebagai tes alergen untuk pemberian antibiotik. Biasa disebut dengan skin test. Cara pemberian obat melalui parenteral yang kedua adalah melalui subkutan, yaitu pemberian obat melalui suntikan di bawah kulit. Pemberian obat melalui subkutan ini biasanya dilakukan pada lengan bagian atas, paha bagian luar, daerah di sekitar dada, dan di sekitar umbilikus. Nah, pada pemberian obat melalui subkutan ini diberikan pada pasien atau program pemberian insulin. Selanjutnya, cara pemberian obat melalui parenteral yang ketiga yaitu dengan melalui intramuskular atau cara pemberian obat dengan IM atau intramuskular. Nah, cara pemberian obat melalui intramuskular ini dengan cara memberikan suntikan melalui otot. Lokasi penyuntikan pada intramuskular atau IM di sini dapat dilakukan pada daerah paha, vastus lateralis, daerah dorsogluteal, posisi tengkorak, dapat juga dilakukan pada daerah lengan atau deltoid. Nah, selanjutnya cara pemberian obat melalui parenteral yang keempat atau yang terakhir adalah intravena, melalui intravena atau IV, di mana pemberian obat ini langsung ke pembuluh darah vena. Nah, lokasi pemberian obat melalui intravena di sini yang pertama ada mediana cubiti, kemudian vena mediana cubiti, vena cephalica, vena jugularis, vena frontalis. Nah, tujuan pemberian obat intravena di sini agar obat langsung masuk ke dalam pembuluh darah. Rute pemberian obat atau cara pemberian obat yang ketiga yaitu cara pemberian obat melalui inhalasi. Cara pemberian obat melalui inhalasi di sini yaitu cara pemberian obat yang dilakukan atau melalui saluran pernafasan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan atau perubahan patofisiologi pertukaran gas sistem kardiopulmonal ke arah yang lebih baik atau ke arah normal dengan menggunakan alat respirator. Selanjutnya, cara pemberian obat melalui rektal, yaitu cara pemberian obat melalui dubur atau anus. Cara pemberian obat melalui rektal di sini biasanya dilakukan pada pasien yang susah buang air besar. Nah, jenis obat yang diberikan ialah suppositoria atau Dulcolax. Yang terakhir adalah cara pemberian obat melalui topikal. Cara pemberian obat melalui topikal ini diberikan pada daerah kulit
atau mukosa. Penggunaan obat topikal ini biasanya memiliki efek lokal. Nah, obatan untuk pemberian obat secara topikal itu seperti salep, tetes mata, tetes telinga, yang dioles maupun ditetes. Oke teman-teman, itulah tadi materi tentang cara pemberian obat. Nah, untuk calon perawat profesional, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.